siap. Terima kasih Bu Ana. Baik, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan. Silakan Ibu Santi Simanjuntak di-unmute, Bu. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bapa di sorga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Kami dibaharui, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Ibu Santi. Baik, kita akan membaca dulu sebelumnya dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 12 oleh Mbak Nomi, ya, dan Wahyu 7 ayat 1 sampai 18 oleh Pak Apeng. Sebelumnya silakan Mbak Nomi di-unmute. Suara saya bisa terdengar, Pak? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 12. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu menjadi angin ribut di musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dan seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebab jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan
ditumbangkannya dan dirubuhkannya, dan dicampakkannya ke dalam tanah dan debu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Nomi. Silakan Pak Apeng. Ya, saya akan melanjutkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Ya, terima kasih Pak Apeng. Baik, tema Embun Pagi kita adalah surga bagi segala bangsa. Silakan Pak Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ya bagi kita semua yang menanti-nantikan kasih Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Dan apapun etnikmu, apapun bangsamu, apapun agamamu, bahkan apapun agamamu, saudara. Karena kalau kita cerita agama itu, ya itu adalah cerita sebuah kultur dan tradisi, saudara. Ya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, ya, memperoleh hidup yang kekal, ya. Tetapi kalau di dunia ini, ya, sekalipun kamu tidak percaya Yesus Kristus, tapi kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, baik secara sadar maupun nggak sadar, Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya,
dan mematuhi hukumnya, yaitu hukum cinta itu, saudara akan beruntung. Di muka bumi ini, bila Anda terus tekun melakukan perintahnya dengan tekun, ya, Anda akan beruntung, saudara. Ajaib sekali ya. Ajaib, saudara. Orang-orang memframing Anda ya, bahwa Yahudi dan Kristen bukan untuk segala bangsa. Tapi tadi kita baca ya, baik di Yesaya, Perjanjian Lama, maupun di Wahyu, Perjanjian Baru. Ternyata keselamatan yang dari Tuhan, itu Perjanjian Lama dari Yehova, Sebaot, ya, dan dari Perjanjian Baru yang dari Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagi segala bangsa, saudara, segala suku, kaum, dan bahasa. Makanya kalau Anda tanya, di surga pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, gundulmu peyang itu, saudara. Di surga itu ada segala bangsa, ada segala bahasa, saudara. Itu tadi ceritanya di apa? Di depan tahta Allah dan tahta anak domba. Ya, mereka berbahasa. Dari mana kita tahu? Itu tadi kan, suku, kaum, dan bahasa, saudara. Ya kan? Suku, kaum, dan bahasa, saudara. Jadi bukan cuma ngarap doang. Nah, beberapa orang Kristen Katolik juga, hanya pakai bahasa Ibrani di surga. Gundulmu peyang. Ya, dari Adam sampai Abraham, ya, dia tidak berbahasa Ibrani, saudara. Yang mulai berbahasa Ibrani itu adalah orang-orang Israel yang ada di Mesir. Ya, mereka mulai berbahasa Ibrani. Ya kan? Mereka membentuk satu bahasa. Karena dulu mereka ya berbahasa Kanaan, campur bahasa Aram, campur bahasa Sumerian. Kemudian mereka jadi bahasa Ibrani setelah mereka menjadi satu bangsa. Ya, bahkan Abraham pun tidak berbahasa Ibrani loh, saudara ya. Jadi apakah di surga cuman pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab doang? Ya enggak, saudara. Segala suku, kaum, dan bahasa ada di sana. Lalu bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain? Dulu kita pernah bahas juga ya, Wahyu 7 ini ya. Yaitu apa? Karena ada bahasa cinta di dalamnya. Karena ada cinta di dalamnya, maka kita bisa mengerti apa yang diomongkan orang lain. Ya, Anda tidak perlu khawatir dengan bahasa itu. Karena bahasa cinta adalah bahasa yang ada di seluruh dunia, saudara. Ya kan? Seluruh dunia, yang baik yang hidup, maupun nanti di akhirat nanti, ya mau yang hidup di dunia fana ini, maupun hidup di akhirat nanti, mereka semua. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 13, semua akan berhenti, saudara, kecuali bahasa cinta itu. Cinta itu akan kekal. Ya, cinta itu kekal, saudara. Kita bisa mengerti satu sama lain oleh karena cinta. Enggak cinta, walaupun bahasanya sama-sama Arab, bunuh-bunuhan, saudara. Sama-sama Arab, sama-sama Islam, ya, sama-sama Kristen. Anda nggak cinta, bunuh-bunuhan. Saya. Ya, suami istri, bacok-bacokan, saudara. Orang nggak cinta kok. Ya kan? Kakak beradik. Ya kan? Tanpa cinta, Anda bunuh-bunuhan. Karena begitu Anda kehilangan cinta, yang ada adalah kebencian. Ya kan? Tanpa cinta, yang ada adalah kebencian. Kebencian itulah pembunuhan, kata Tuhan Yesus. Kamu benci itu sama saja dengan membunuh. Ya. Maka dari itu, segala bangsa itu disediakan sebuah cinta. Ya. Allah itulah cinta. Tuhan Yesus itulah yang menyatakan cinta itu kepada bumi ini. Nah, kalau Anda masih nggak suka, masih benci sama orang, masih ingin membinasakan orang lain, artinya Anda di pihak iblis, karena lawan dari cinta itu kejahatan, kebencian. Lawan dari Allah adalah iblis, lawan dari Tuhan adalah iblis, saudara. Jadi kalau Anda hatinya pengen membunuh, membinasakan, menghancurkan rumah ibadah orang lain, itu Anda berarti iblis, saudara. Ya kan? Ini kita ngomong begini karena yang dengar khotbah ini semua berbagai macam orang ya, saudara ya. Apapun
Kalau Anda ada memiliki cinta, ya seperti orang-orang Hindu, Buddha, ya, maka Anda ada di pihak Allah, Anda di pihak Tuhan yang benar, yang memiliki cinta. Kalau Anda ingin melestarikan semesta ini, saudara ya, alam semesta ini perlu kita jaga, kita rawat, ya kan? Alam semesta ini akan menjadi indah kalau kita rawat, saudara. Karena alam semesta ini adalah sebuah taman yang besar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab manusia yang namanya Adam ketika keluar dari Eden untuk mengusahakan seluruh bumi ini. Itu kan perintahnya kan, ya kan? Supaya mengelola seluruh bumi, bukan cuma ada di Eden doang, bukan cuma mengelola Eden doang, tapi apa? Taklukkanlah bumi. Dia dari Eden disuruh menaklukkan bumi, saudara. Dia tinggal di Eden, di taman yang kecil, ya kan? Kamu pergi keluar taklukkan bumi. Ya, tapi kemudian dibajak ya sama iblis, Kain ya. Si Kain dibajak sama iblis sehingga hatinya penuh dengan kebencian. Ya, dia membawa maut ke dalam dunia ini, saudara. Kenapa si Kain itu dipenuhi dengan kebencian? Karena dia tidak punya iman, saudara. Dia tidak punya iman untuk mendekat kepada Sang pemilik semesta ini. Loh, kalau enggak punya iman kok bisa ibadah? Bisa mempersembahkan korban? Iya, dia mempersembahkan korban adalah ritual buatannya dia sendiri. Ritual buatan manusia. Yesaya 29 nanti kita belajar ya. Ritual buatan manusia. Kapan tuh? Lusa ya. Ini kan 25, 26, 27, 29 hampir ya. Ritual buatan manusia. Nanti kita ke sana ya. Dia tidak memiliki cinta ketika dia mempersembahkan sesuatu. Dia melakukan persembahannya, ibadahnya, bukan karena cinta, bukan karena iman, bukan karena dia punya iman, tetapi karena ritualnya dia, sok-sokannya dia, bikinannya dia sendiri. Yang sebenarnya Tuhan nggak perlu, Tuhan tidak butuh. Tetapi bahkan ketika di dalam ketidaktahuanmu, tetapi kita punya iman, dan Anda melakukannya dengan yang kata orang salah, justru Anda menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak orang kan, salah itu, ibadahnya enggak kayak gitu. Ya kan, menghakimi ritualnya, terus diajari ritualnya. Oleh yang Islam ada yang nunjuk, ada yang nunjuk ke bawah, ada yang nunjuk ke gini ya. Oh, itu salah tuh, harus gini, apalagi harus kunut, harus apa. Yang Kristen, oh harus begini. Apalagi harus Trinitas. Itu kan pengetahuanmu. Itu kan rekayasamu, saudara. Apakah Tuhan membutuhkan itu? Kita tidak tahu. Tetapi kalau kamu percaya, apa yang kamu lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan, maka disitulah hal budaya sebuah bangsa itu dimulai karena apa, saudara? Karena ada orang-orang yang mencintai semesta alam ini, saudara. Dia mau merawat semesta alam. Lalu budaya ini menjadi sebuah penyembahan. Contoh di Jawa. Oh, ini ada Pranatomongso. Oh, enggak boleh, kalau nanam itu enggak boleh begitu. Harus seperti ini. Lalu terjadilah penyembahan kepada Dewi Sri, saudara. Supaya manusia itu menghargai padi. Ya, supaya kalau masak itu ya secukupnya, jangan makan nasi dibuang-buang. Ya, dari sebuah kultur yang seperti itu jadilah sebuah kepercayaan. Itu dibangun karena cinta, saudara. Apakah di situ nggak ada Tuhan Yesus? Belum tentu loh, saudara. Belum tentu. Ketika orang-orang Tionghoa dia mengajarkan ya tentang menghormati Tuhan, Tuhan yang mana? Ya yang Tuhan yang itu. Lalu mereka cari ya yang punya Tuhan batu, bikinlah Tuhan batu, yang punya Tuhan
Kuan Im dia bikinlah Tuhan Kuan Im, yang punya Tuhan Buddha dia bikinlah Tuhan Buddha. Tetapi ada satu cinta, karena dia merawat semestanya mereka jaga ya dari agriculture-nya mereka, dari cara mereka mencari nafkah, mereka jaga cari nafkah itu, dijaga dengan benar, saudara. Dijaga supaya apa? Oh, jangan serakah. Cari nafkahnya itu jangan serakah. Yang ini kita simpan, yang ini kita tanam lagi. Nggak boleh kita melakukan pembantaian binatang besar-besaran lalu kita buang-buang. Lalu dari situ ada aturan, saudara. Dari aturan itu kita, alam ini harus seimbang. Beberapa orang karismatik menentang agama Tao ya, katanya. Tao ini kan cerita tentang keseimbangan alam, saudara ya. Bagaimana alam itu bisa seimbang. Salah satu ilmu pertanian yang menggunakan Tao itu, ajaran Tao adalah Fukuoka Masanobu, saudara ya. Saya dulu belajar tentang Tao di dalam pertanian, saudara ya. Fukuoka Masanobu. Anda cari bukunya, Revolusi Sebatang Jerami, ada dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali itu bukunya, saudara. Revolution of Straw, ya judulnya ya, Fukuoka Masanobu. Nah, saudara, dia mengajarkan bagaimana cara mengelola pertaniannya. Dia punya kebun jeruk yang besar ya, pertanian, tapi tanpa mengelolanya nggak berlebihan, nggak dikasih pestisida, jangan semuanya dicangkul, dibajak, ya dia terus kasih pupuk, bukan pupuk yang berkimia, kasih pupuk kandang, semua berasal dari peternakannya dia, kembali ke pertaniannya dia, dan itu dikelola secukupnya, saudara. Bukan dikelola dengan alat berat yang gila-gilaan, saudara. Tapi dikelola dengan secukupnya. Kalau Anda ikut kelas apologetik, saya ajarin mengapa bisa ada air bah. Ya kan? Karena air bah itu terjadi, manusia itu mulai bakar hutan. Kenapa? Karena dingin. Karena dingin, mereka nggak akan bakar 1-2 kayu, atau 1 pohon, 2 pohon dibakar. Enggak, saudara. Bagaimana supaya desa itu hangat? Hutannya dibakar, saudara. Ya kan? Supaya desanya hutannya yang dibakar. Akhirnya semua manusia bakar hutan, saudara. Esnya mencair. Itulah global warming pertama. Ya, global warming pertama itu, saudara. Manusia dikasih teknologi api. Oh, cukup. Tapi dia minta lebih, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau mengelola alamnya dengan cinta. Lalu mereka membuat sebuah ritual ya yang bukan karena cinta. Beda tadi ya, ada ritual kayak Dewi Sri itu kan. Ritual Dewi Sri ini kan adalah sebuah ritual asal untuk memelihara alam, Pranata Mongso, saudara. Supaya alam itu tetap terjaga keseimbangannya. Taoisme, Buddhisme, mereka semua menjaga, saudara. Dari situlah awalnya. Itulah Torah yang ada di dalam hati manusia. Ya kan? Yang orang-orang tidak mengenal Torah, belum mengenal Torah saat itu, tetapi Tuhan sudah taruhkan dari awalnya. Mengapa? Karena mereka punya roh Allah. Ya, tanpa roh Allah manusia nggak bisa hidup, saudara. Jadi setiap manusia di seluruh dunia ini, dari Adam sampai hari ini, itu punya roh Allah di dalamnya. Ya, Pengkhotbah 3, debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Nah, jiwanya dihakimi, saudara ya, tentu saja. Jadi, setiap orang itu punya roh Allah. Nah, roh Allah inilah yang menjadi Torah di dalam hati setiap manusia, yang memperkenalkan hukum cinta itu kepada Anda, saudara. Jadi mau agama Hindu, agama Buddha, mau Anda orang Cina, orang Arab, mau Anda orang orang kulit putih, kulit hitam, orang Indian, apa aja sekalipun, Anda semua di situ ada roh Allah di situ yang memperkenalkan cinta itu, dan surga itu terbuka bagi seluruh dunia, saudara. Jadi Anda ada yang ngaku-ngaku agama yang paling benar, tapi saya yakin Anda nggak masuk surga, sama seperti Kain, ya kan? Karena apa? Karena nggak ada cinta di sana. Jadi ibadah apapun Anda, kalau Anda punya cinta, maka ada kebenaran di situ. Anda akan dituntun.
ya, kepada sebuah cinta yang Anda tuai saat ini di muka bumi ini, saudara. Di muka bumi ini, Anda melakukan ibadahmu dengan cinta, bahkan Anda orang Islam sekalipun. Kalau Anda punya cinta, di muka bumi ini Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau Anda ibadah, ya, Anda Islam, tapi ibadahnya nutupin gereja, bakarin gereja, ya kan, penuh kebencian, kafir, togut, ya Anda akan menuai apa? Anda akan menuai kebencian. Hidupmu juga nggak damai, saudara. Hidupmu dengan kemarahan, kebencian tiap hari. Anda Kristen pun, kalau Anda tidak punya cinta tiap hari, Anda ingin kehancuran orang lain, maka hancurlah hidup Anda. Anda penuh kebencian. Mau Anda ke gereja sekalipun, Anda nggak bisa mengampuni. Anda rajin ke gereja, Anda hidupnya di gereja sekalipun, Anda nggak bisa mengampuni, ya nggak bisa, nol. Ironik ya. Itulah bagaimana Anda bisa bertahan. Anda menikmati surgamu di muka bumi ini, saudara. Surga itu dimulai dari sekarang, saudara ya. Bukan nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati kita semua sama-sama nggak tahu, saudara. Surga itu dimulai dari sekarang. Dijaganya dengan hukum cinta itu, saudara. Ya. Ketika kita punya cinta, maka dunia ini lebih dari cukup untuk kita bersama-sama hidup. Ya, dunia ini amat sangat indah. Inilah Eden yang harus kita kelola, saudara. Bumi yang terkutuk yang kita kelola untuk menjadi Eden bersama-sama. Kita jaga bersama-sama tanpa ada kebencian. Masalahnya orang-orang kurang ajar ini selalu ada di tengah-tengah kita, di antara kita. Mau yang Kristen, mau yang Islam, mau yang apapun, saudara. Ya, yang ingin orang lain binasa, yang suka menghalalkan darahnya orang lain, saudara. Orang-orang yang bebal selalu ada. Ya, itu tugasnya para nabi. Kalau Anda bukan seorang nabi, Anda nggak boleh. Ya, biarkan cinta itu mengalir dengan perbuatan. Bahkan seorang nabi pun, kalau dia tidak ada buah dari perbuatan itu, hati-hati, saudara. Ngaku-ngaku nabi, dapat penglihatan surga, dapat penglihatan neraka, hati-hati, saudara. Apa buahnya dia? Pembunuhan. Oh ya udah tinggalin aja, saudara. Buahnya ngerampok, tinggalin. Buahnya apa lagi? Oh, buahnya ini nabi tapi katanya nabi tapi nggak ada buahnya. Ya itu tinggalin juga. Biar nggak ada buahnya juga tinggalin. Walaupun nggak ngerampok, nggak bunuh, tapi nggak ada buahnya, tinggalin, saudara. Karena seorang nabi dia menjadi pelopor, memberi contoh. Ya, seorang nabi itu navigator, saudara ya. Dia navigator. Dia ngasih contoh, dia ngasih tahu targetnya ke sana, jalannya lewat ini, dan dia berjalan bersama dengan Anda. Nah, dia berbuah, dia sendiri memberikan contohnya, saudara. Dengan contoh yang ekstrim, seperti yang kita lakukan saat ini. Ekstrim, saudara. Diakonia, marturia, ekstrim, saudara. Karena kita menjadi contoh, orang lihat teladan kita, lakukan. Balik, ya. Ada satu titik karena kefanaan itu, saudara. Di masa yang fana, mati daging kita, saudara. Maka jiwa kita masuk ke sana. Nah, itu adalah surga. Surga yang kekal itu, saudara. Di mana kita semua orang-orang mati. Nah, untuk masuk ke sana, hanya Yesus. Hanya melalui Yesus. Ya. Karena Yesuslah jalan satu-satunya untuk ke sana. Jadi untuk bisa hidup di dunia, supaya Anda menikmati surga di dunia, Anda miliki cinta. Anda mengelola semua, hidup bersama-sama dengan cinta, dengan istrimu, dengan tetanggamu, dengan agama-agama lain bersama-sama, miliki cinta, saudara. Untuk hidup di dalam kekekalan, hanya melalui Yesus sang cinta itu, saudara. Karena sudah dilabel cinta itu, saudara. Dengan nama Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, Anda nggak ngerti. Nama itu berkuasa untuk apa Anda bisa ngetuk pintu sorga. Anda datang di dalam nama Yesus. Tetapi masalahnya tadi di dalam Matius 7, ya, Matius 7 ayat 21, 22, 23, ada orang ngetuk-ngetuk pintu sorga membawa nama Yesus.
Tapi Yesus bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Mengapa kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Apa itu kehendak Bapakku? Marturia dan diakonia, Yohanes 6 ayat 40. Supaya semua orang mengenal anak dan percaya kepadanya, dan supaya Yesus membangkitkan di akhir zaman, saudara. Artinya, selama di muka bumi ini, dia tidak menghadirkan Yesus. Apa itu menghadirkan Yesus? Menghadirkan cinta. Maka bahasanya adalah bahasa cinta. Anda ngetuk pun, Anda harus punya identitas, harus bawa buah ke sorga itu. Itu buah cinta. Jadi Anda punya nama Yesus, tapi nggak punya buah cinta, Anda nggak bisa masuk. Karena Anda tidak melakukan kehendak Bapa. Tetapi, kalau Anda punya buah, tetapi Anda tidak punya nama Yesus, juga nggak bisa. Karena Yesus berkata, hanya akulah jalan. Ya, ulangi, di muka bumi ini, mau agama apapun, ya, Anda mengenal cinta. Hidupmu seperti di sorga, saudara. Hidupmu damai, hatimu tenang, ya. Bahkan orang-orang jahat pun nggak bisa melukai Anda kalau Anda penuh dengan cinta yang sejati. Bukan cinta yang pamrih, ya. Banyak orang baik tapi pamrih, ya, bukan cinta yang pamrih. Kenapa? Karena sang cinta itu menjadi pelindungmu, Jehovah Sebaot. Kemarin kita sudah belajar. Tapi masuk di dalam kekekalan, di dalam hari kematianmu, kefanaanmu selesai, lalu Anda masuk dalam kekekalan, Anda harus punya identitas sang cinta itu, yaitu nama Yesus Kristus. Nah, tetapi ada orang yang punya nama Yesus Kristus, tetapi dia tidak punya kehidupan cinta itu, saudara. Ketok-ketok. Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Iya, tapi katanya nama Yesus itu, iya, katanya, tapi aku nggak kenal kamu. Kenapa? Kamu tidak hidup bersama dengan aku, dengan sang cinta. Makanya banyak orang Kristen nyebut-nyebut nama Yesus nggak selamat. Banyak orang Buddha percaya kepada Yesus, tapi dia Buddha selamat. Dia percaya Yesuslah sang cinta, dia jalankan hidupnya seperti apa yang Tuhan ajarkan. Ya kan? Kenapa dia tidak mau ke gereja? Apa orang Buddhanya katanya percaya Yesus? Orang percaya Yesus itu belum tentu ke gereja loh, saudara. Orang yang di gereja juga belum tentu percaya Yesus. Serius ya, kalau ekstrim di Eropa. Yang ekstrim ini ada di Eropa. Majelisnya, pendetanya saya tanya. Buat mereka, Yesus itu adalah sebuah kisah orang baik. Apa kamu percaya Yesus satu keselamatan? Enggak. Apa kamu percaya adalah, bahkan Allah pun mereka sudah nggak percaya. Apakah ada, if there was, kalau ada, God, kalau ada Tuhan, kalau ada Allah di surga. Kalau nggak ada, mereka pun nggak percaya loh, saudara. Ya, jadi di gerejamu sendiri banyak yang sudah nggak percaya, saudara. Jangan pikir di gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Enggak, mereka aktif, bahkan jadi majelis, jadi pendeta. Mereka sedang berbisnis, saudara. Nguruk uangmu, saudara. Ya kan, dengan tipu-tipu roh-roh ini, gila balaba. Paling ngeri ya, bisnis gereja karismatik itu paling ngeri soalnya, saudara. Tetapi tidak semua orang yang di luar Kristen tidak diselamatkan. Mereka Buddha, mereka Hindu, mereka Islam, mereka percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan. Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka percaya dan mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti Gus Dur contohnya. Ya kan? Jadi tidak harus ke dalam gedung gereja. Ya, paradigma itu harus dibalik. Itulah renungan. Ya, dari surga segala bangsa. Ya, supaya ada keseimbangan, supaya ada pengertian. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.